Halo teman-teman, welcome to my channel Mr. Kim Official. Ding dong. Nah, pada video kali ini aku akan membahas ulang tentang virus corona atau yang biasa kita sebut dalam kurun waktu 1 tahun belakangan ini adalah COVID-19. Nah, di sini aku akan membagikan sebuah cerita bagaimana munculnya COVID ini atau virus ini hingga tembus di media Cina hingga keluar dari negeri Cina tersebut. Dan di sini aku juga akan membahas dampak apa saja sih yang ditimbulkan selama pandemi ini berlangsung. Penasaran ceritanya? Bagaimana kelanjutannya? Tonton terus sampai akhir. Cerita ini berawal dari seorang dokter yang bernama Li Wenliang. Dokter ini dia memberikan informasi tentang kemunculan virus tersebut. Nah, Dokter Li Wenliang ini adalah seorang dokter yang berusia 34 tahun. Dia adalah petugas medis dari salah satu rumah sakit di kota Wuhan, Cina. Nah, Dokter Li ini dia memberikan pesan kepada teman-temannya di grup chat alumni kedokteran dengan aplikasi pesan singkat atau yang biasa kita sebut WeChat. Di Cina itu biasanya disebut WeChat ya. Dia ini memperingatkan teman-temannya akan bahaya virus tersebut. Nah, Dokter Li ini menulis pesan singkat yang menyebutkan bahwa 7 pasien dari pasar makanan laut lokal telah didiagnosis menderita penyakit mirip SARS di karantina di rumah sakitnya. Nah, Dokter Li ini menjelaskan, menurut sebuah tes yang dilihatnya, penyakit itu adalah virus corona, yang ternyata satu keluarga terkena sindrom pernapasan akut atau SARS. Jadi setelah Dokter Li ini mengunggah pesan tersebut di grup alumni kedokterannya, Dokter Li ini dia dituduh oleh polisi kota Wuhan karena telah menyebarkan isu dan berita kebohongan. Nah, Dokter Li ini adalah salah satu dari petugas medis di kota Wuhan yang berusaha menyebarkan informasi tentang virus ini sebelum terjadi pekan-pekan wabah tersebut. Pada waktu yang sama, ketika Dokter Li ini mengirim pesan di grup alumni kedokterannya, sebuah pemberitahuan darurat dikeluarkan oleh Komisi Kesehatan Wuhan yang berisikan bahwa ada beberapa pasien dari pasar grosir makanan laut Huanan mengalami pneumonia yang tidak diketahui. Nah, pada tanggal 31 Desember 2019 dini hari, menurut surat kabar Beijing Youth Daily di Cina, otoritas kesehatan di Wuhan mengadakan pertemuan darurat untuk membahas virus tersebut dan memanggil Dokter Li tersebut. Pada tanggal 3 Januari, Dokter Li ini dipanggil oleh kepolisian setempat dan diberi surat peringatan karena Dokter Li ini dia dianggap telah menyebarkan desas-desus yang mengganggu ketertiban sosial atas pesan-pesan yang dia kirimkan di grup obrolan. Nah, isi dari pesan peringatan yang disampaikan kepada Dokter Li ini adalah, polisi bilang, kami harap Anda mampu tenang dan ini tercermin dalam perilaku Anda. Begitu isinya. Nah, sejak awal memang pihak berwenang Cina ini ingin mengendalikan tentang isu yang sedang menyebar ini. Dia ingin membungkam suara apapun yang berbeda dengan narasinya, terlepas dari apakah mereka itu benar atau tidak. Selanjutnya, Dokter Li ini sempat mengklarifikasi berita tersebut bahwa virus ini berbeda saat ditayangkan tangkapan layar pesan dari obrolan tersebut. Akhirnya, pada 20 Januari 2020, pemerintah pusat ini mengambil alih dan Presiden Xi Jinping ini memerintahkan upaya tegas untuk menghentikan penyebaran wabah virus corona dan menekankan untuk perlunya keterbukaan informasi yang tepat waktu. Nah, di sini adalah pertama kalinya Presiden Xi Jinping berbicara secara terbuka mengenai wabah virus corona.
Setelah mendapat lampu hijau untuk merilis berita tepat waktu, wartawan di Cina ini langsung meliput secara mendalam dan melaporkan investigasi. Seperti media yang dikelola oleh Beijing yang disebut Yacht Daily ini langsung mewawancarai Dr. Li dan merilis artikel tentang Dr. Li ini yang sempat membuat viral di sana. Walaupun artikelnya ini sudah banyak yang dihapus, tetapi keributannya ini sepertinya masih ada hingga saat ini. Nah, mungkin di antara teman-teman ini menanyakan bagaimana kabar Dr. Li saat ini. Sayang sekali Dr. Li ini sudah wafat pada 7 Februari 2020 tahun lalu di Wuhan Central Hospital pada pukul 2.58 dini hari waktu setempat. Beliau ini meninggalkan seorang anak dan seorang istri yang tengah mengandung. Nah, setelah mendengar kisah tersebut, bagaimana sih keadaan Indonesia dari awal hingga saat ini pada tahun 2021? Mungkin ini adalah inti dari pembahasan kita. Kita akan membahas dari awal masuknya COVID ini ke Indonesia, yang bisa dibilang tadi kita membahas dari tahun 2020 hingga ke tahun 2021 saat saya membuat video ini. Nah, di sini dikatakan bahwa COVID-19 itu masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Nah, untuk pertama kalinya pemerintah ini mengumumkan secara resmi bahwa adanya korban yang terkena penyakit corona. Pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, menyebutkan bahwa virus COVID ini sudah masuk ke Indonesia pada awal Januari 2020, tepatnya pada bulan Januari. Loh, kok bisa gitu loh? Sedangkan yang kita lihat ini pemerintah mengeluarkan pengumuman bahwa COVID ini masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret. Tapi kok bisa masuknya di bulan Januari? Ya, sebenarnya saya juga bingung dari awal kenapa bisa masuk di bulan Januari tersebut. Setelah kita lihat kilas baliknya, banyak masyarakat yang sudah mendengar desas-desus virus ini dari bulan Januari. Mungkin hanya beberapa bagian masyarakat yang menyadari, dan bahkan ada juga masyarakat yang terasa masa bodoh gitu tentang virus tersebut, dan banyak yang menyepelekan tentang kasus ini, sehingga banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa COVID ini sudah masuk di bulan Januari tersebut. Maka dari itu, akibatnya adalah korban positif COVID-19 ini semakin meningkat secara signifikan atau bertambah banyak. Seandainya jika banyak yang sadar akan peringatan tersebut, maka kasus ini tidak akan meningkat secara cepat, sehingga pada tahun 2020 lalu, korban COVID-19 ini mencapai 1 juta kasus yang terjadi. Jika kita bandingkan dan kita melihat kasus yang terjadi pada tahun 2021 ini, korban hampir sama dengan banyaknya di tahun 2020. Karena korban yang bertambah pada tahun 2021 ini per 7 harinya hampir 7.000 kasus yang bertambah. Sekarang kalau kita gabungkan kasus yang terjadi pada tahun 2020 dengan tahun 2021, kasus yang terjadi adalah hampir 1,51 juta kasus yang terjadi. Di antaranya adalah 1,35 juta kasus yang sembuh dan lebih dari 40.800 jiwa yang meninggal. Nah teman-teman, setelah melihat banyak kasus yang terjadi, lalu bagaimana cara agar kita terhindar dari virus COVID-19 ini? Nah, di akhir video ini saya akan memberikan beberapa tips agar kita terhindar dari penyakit virus COVID-19 ini. Tonton terus sampai akhir. Selanjutnya, kalau kita melihat kasus yang terjadi dari tahun 2020 sampai tahun 2021 saja sudah mencapai 1,51 juta kasus, lalu bagaimana dengan dampaknya? Jika kita mengatakan banyak dampak yang terjadi, maka jawabannya tidak lain adalah iya. Nah, banyak sekali dampak dan perubahan-perubahan yang terjadi pada Indonesia.
mulai dari perekonomian hingga ke dunia pendidikan yang berubah sangat drastis sekali. Kalau kita melihat dari ekonominya, Indonesia sempat mengalami krisis ekonomi. Nah, dari krisis ekonomi ini, Indonesia mengalami yang namanya melemahnya rupiah, dikarenakan oleh peningkatan produk domestik bruto atau PDB hingga mencapai 5 kali lipat menjadi 1,1 triliun dolar Amerika Serikat. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, Indonesia ini sempat mengalami kondisi yang sama, yaitu krisis ekonomi pada tahun 1998. Namun, saat ini pada tahun 2020, Indonesia jauh lebih sehat dan lebih kuat karena depresiasi rupiahnya mencapai 6% dibandingkan dengan tahun 1998 yang mencapai depresiasi rupiah 500%. Selain berdampak pada sektor perekonomian, sektor pendidikan juga terkena dampaknya yang lumayan fatal. Kegiatannya terpaksa harus dilakukan dengan jarak jauh. Tetapi dari kebijakan ini banyak pihak yang belum siap untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Mengapa dikatakan belum siap? Karena banyak kalangan yang tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar jarak jauh ini, serta keterbatasan kemampuan di masyarakatnya. Dan juga banyak yang belum memiliki perangkat yang mendukung dalam pembelajaran jarak jauh. Namun, dalam dunia pendidikan saat ini, banyak hal positif yang berdatangan. Mulai dari pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan yang sudah sejalan dengan era revolusi 4.0 dan banyak kolaborasi antara orang tua dengan guru atau orang tua dengan dosen. Nah, di samping sisi positif pasti selalu ada sisi negatifnya. Apa saja sisi negatifnya? Nah, sisi negatifnya ini adalah yang paling umum, yang paling pertama yang dikhawatirkan, yaitu adalah keterbatasan kuota internet. Nah, yang kedua adalah anak-anak menjadi kurang bersosialisasi atau jarang main keluar rumah dikarenakan tugas yang selalu menumpuk dan penurunan pencapaian pembelajaran. Selanjutnya, setelah krisis yang dialami pada tahun 2020, lalu bagaimana dengan keadaan tahun di 2021 ini? Seperti yang kita lihat saat ini, kita sudah mulai terbiasa oleh kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada tahun 2020. Dan menurutku, Indonesia ini sudah jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan aku juga berharap Indonesia ini mulai membaik dan lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Nah, seperti yang sudah kujanjikan, di akhir video ini aku akan memberikan beberapa tips agar kita terhindar dari terjangkitnya virus corona ini. Nah, pada tips ini yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita menjaga tubuh kita agar tetap sehat atau imun kita harus tetap kuat dengan cara sering mengkonsumsi vitamin C atau vitamin kekebalan tubuh. Tips yang berikutnya adalah kita harus menghindari percikan air liur dari seseorang yang sedang sakit batuk atau bersin. Nah, selanjutnya kita harus menghindari menyentuh wajah orang yang terinfeksi. Maka dari itu kita harus menjaga jarak terhadap satu sama lain. Kita juga harus perbanyak istirahat. Jangan terlalu sering keluar rumah karena virus juga bisa menyebar melalui saluran pernapasan atau udara. Nah, teman-teman, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selalu jaga kesehatan, jangan sering keluar rumah. Jika kalian terpaksa harus keluar rumah, tetap selalu memakai masker seperti ini. Nah, jika teman-teman sudah merasa sedikit gejala, maka teman-teman harus berbanyak istirahat dan juga selalu minum vitamin yang membuat tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Nah, jika ada salah kata
sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.